Dr. Siti Harmina Bintari MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu bioteknologi, Dr. Putut Maroto MS sebagai Profesor dalam bidang ilmu fisika terapan, Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai Profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Dr. Bambang Budi Harjo MSc sebagai Profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Semarang tanggal 11 Desember 2019 dimulai. Rektor, Ketua dan anggota Senat, Ketua Majelis Profesor serta promotor akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Majelis Profesor dan promotor memasuki ruang upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Cumbaringan menggambarkan para prajurit keraton yang berlatih perang, ketangkasan, ketelitian, dan kedisiplinan. Menjadi modal utama dalam mencapai tujuan, menjadi prajurit yang tangguh. Tarian ini adalah simbol kegigihan manusia untuk menggapai kemenangan. Kemenangan yang patut diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga hingga berujung pada pencapaian tertinggi.
Upacara pengukuhan profesor dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Hardina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yudastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Igi Semarang, Rabu 11 Desember 2019 dengan resmi saya buka. Yang
Pembacaan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan profesor atas nama Dr. Siti Harnina Bintari MS, Dr. Putut Marwoto MS, Dr. Ari Yunia Stuti SPT MKes, Dr. Bambang Budi Raharjo MSI oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Menteri. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12695/MPK/KP/2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, terhitung mulai tanggal 1 November 2019, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, NIP 19101211986110001, NIDN 0017126002, Karpek E 066367, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang 4C, jumlah angka kredit 856,20, unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor /guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Dr. Bambang Budi Raharjo MSI oleh Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pembacaan riwayat hidup Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dilahirkan di Temanggung pada tanggal 17 Desember 1960. Memiliki jabatan akademik, memperoleh anugerah jabatan akademik sebagai profesor guru besar yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2019 dengan pangkat Pembina Utama Madya pada golongan ruang 4D. Unit kerja saat ini di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Alamat domisili di Jalan Semboja, Patemon, Gunung Pati, Semarang. Dr. Bambang Budi Raharjo menikah dengan Dr. Endah Diah Wardani MPD dan dikaruniai anak-anak Armita Rahardani SSI MSI dan menantu Radityo Pinandoro SE, Karina Imasepti SH dan Ibda Bijak Sri Rama Aji Sarjana Taruna Kepolisian. Riwayat pendidikan Dr. Bambang Budi Raharjo menyelesaikan SD di SDN Negeri 3 Purwodadi, SMP di SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan, dan di SMP Negeri 1 Temanggung. Menempuh pendidikan STM di STM Dr. Sutomo Temanggung pada Prodi Teknik Mesin, pendidikan S1 di IKIP Semarang, program studi pendidikan olahraga, S2 di UKSW Salatiga, program studi pembangunan, dan S3 di UKSW Salatiga, program studi pembangunan diselesaikan pada tahun 2015. Riwayat jabatan Sekretaris LPM UNES tahun 2002 sampai 2006, Ketua LPM UNES
2006 sampai 2009. Ketua LP2M UNES tahun 2009 sampai 2013. Ketua LP3 UNES 2013 sampai 2015. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNES tahun 2015 hingga 2018. Pengalaman berorganisasi. Pada rentang tahun 1992 sampai 1998 aktif di AMPI dan KNPI Jawa Tengah sebagai Ketua Biro Seni dan Olahraga. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Bambang Budi Raharjo menghasilkan 3 penelitian. Yang paling mutakhir di tahun 2018 dengan judul Rekonstruksi Pengetahuan Asli Menyusui pada Masyarakat Pesisir Pantura melalui penerapan model Science Integrated Learning. Terdapat beberapa pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Yang mutakhir di tahun 2017 dengan judul Pembentukan Kader Konservasi di Sekolah Sekitar Kampus UNES melalui pemberdayaan kelompok ilmiah remaja. Beliau juga memiliki 6 publikasi dalam 3 tahun terakhir dan 2 publikasi yang mutakhir di tahun 2019 adalah The Reproduction Health Behavior of School Teenagers in Semarang, Indonesia. Yang kedua, Proximate Determinant of Adolescent Fertility in Central Java. Salah satu buku yang diterbitkan oleh beliau adalah Momentum Emas Pembentukan SDM Berkualitas, Kajian Sosial Budaya Inisiasi Menyusui Dini, dan ASI Eksklusif di Masyarakat Kendal, Jawa Tengah, diterbitkan oleh UKSW dengan nomor ISBN 9786021047019. Terima kasih, pembacaan selesai. Orasi ilmiah oleh Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dengan judul Momentum Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif merupakan awal pembentukan SDM berkualitas. Apabila menyusuri ingatan tentang proses kelahiran tiap manusia ke dunia, terekam memori interaksi kali pertama antara ibu dan anaknya. Memori akan ikatan yang terjalin melalui tetes-tetes air susu ibu yang syarat akan kolostrum. Membingkai keagungan Tuhan yang Maha Kuasa pada momen pencarian puting susu ibu oleh bayinya, momen yang dipantik oleh naluri alamiah manusia. Hal tersebut menjadi salah satu kajian Profesor Bambang Budi Raharjo. Pria kelahiran Temanggung 17 Desember 1960 yang menjadi guru besar bidang ilmu kesehatan masyarakat Universitas Negeri Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rektor, sebelum saya mengawali orasi, saya minta bantuan UKM Paduan Suara untuk menyanyi. Sebetulnya saya sendiri yang mau menyanyi, tapi karena diperintahkan Pak Rektor untuk orasi, jadi saya minta bantuan UKM Paduan Suara untuk menyanyi. Terima kasih UKM Paduan Suara. Ikuti bait terakhir saya, nanti diteruskan ya. Pak Rektor juga sudah mengizinkan Bapak Ibu untuk ikut menyanyi. Karena hati saya itu halus, sudah tahu hati para pendengar yang ada di auditorium ini. Sudah terlalu lama mendengarkan 3 pidato.
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih UKM Paduan Suara UNES yang tentunya bagian kecil ya, yang sudah sering menjuarai kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Tepuk tangan untuk Paduan Suara UNES. Para tamu undangan yang saya muliakan, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Momentum Pemberian Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif menuju SDM berkualitas. Hanya tadi saya sudah minta izin Pak Rektor, saya akan pidato yang biasa-biasa saja Pak Rektor gitu. Saya dipesan juga oleh para majelis rektor ada 3 kategori pidato. Yang pertama adalah kategori pidato biasa-biasa saja. Intinya adalah yang berpidato menguasai materinya, yang mendengarkan juga mendengarkan, pada akhirnya yang mendengarkan mudeng. Yang kedua adalah pidato ilmiah, yang pidato menguasai materinya, yang mendengarkan, tapi pada akhirnya keluar dari gedung ini tidak mudeng. Ada satu lagi pidato filosofis. Pidato filosofi itu didengarkan juga enggak mudeng, yang mendengarkan juga enggak mudeng. Saya akan memasuki pidato yang biasa-biasa saja. Judulnya adalah Momentum Pemberian Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif menuju Sumber Daya Berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 2015 silam Presiden Jokowi itu pernah menuliskan impian kondisi Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2085. Salah satu surat impian tersebut adalah berisi sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, dari dasar itu Bapak Ibu sekalian, Presiden Jokowi menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai bentuk impian tersebut, salah satu prioritas utama Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 adalah pembangunan sumber daya manusia dalam bentuk menjamin kesehatan ibu, hamil, bayi, balita, dan anak sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping pembangunan sumber daya manusia, kalau Ibu dan Bapak sekalian melihat di slide, ada tujuan lain dari visi Kabinet Indonesia Maju tersebut. Di antaranya adalah reformasi birokrasi, menjamin penggunaan APBN yang terfokus dan tepat sasaran.
Bapak Ibu sekalian, impian itu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Elemen masyarakat, pemerintah, keluarga, dan pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aset paling utama dalam pembangunan bangsa. Sumber daya berkualitas merupakan penentu dalam pencepatan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan generasi muda, generasi yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, itu dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti sejak hamil ditambah sampai dengan 2 tahun kehidupannya. Bayi membutuhkan perhatian utama. Proses dimulai semasa kehamilan, menyusui, dan pemberian makanan pendamping ASI. Inisiasi menyusui dini, singkat IMD, dan pemberian ASI eksklusif merupakan modal awal pembangunan sumber daya manusia unggul. IMD dan ASI eksklusif memberikan efek kesehatan yang bersifat long term effect dan mencegah penyakit serta kematian bayi. Bapak Ibu sekalian, kondisi saat ini di Indonesia, saya kira ini nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ari. Kalau sudah nyambung berarti saya lewati gitu ya Prof. Ari. Kondisi saat ini malnutrisi balita, tadi Prof. Ari stunting, saya juga menampilkan stunting. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah walaupun kedua status gizi buruk dan kurang tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018, namun proporsi balita dengan status gizi kurang dan buruk sebesar 17,7%. Ini belum mencapai target RPJMN tahun 2019 sebesar 17%. Adapun status gizi pendek sejak tahun 2007 hingga 2018, ini hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018, mengalami penurunan dari 18,5% pada tahun 2007 menjadi 11,5% pada tahun 2018. Sebaliknya, proporsi balita pendek mengalami tren kenaikan dari 18% pada tahun 2007 menjadi 19,3% pada tahun 2018. Apabila dijumlahkan, proporsi balita sangat pendek dan pendek adalah 30,8%. Ini tentunya belum memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 28%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menurunkan angka malnutrisi balita, terutama balita yang mengalami stunting. Kondisi berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, dalam riset yang sebelumnya dilakukan, beberapa determinan yang mempengaruhi tinggi malnutrisi pada balita adalah rendahnya cakupan IMD dan ASI eksklusif. Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Tidak ada anak yang sepantasnya kekurangan gizi di negara berpendapatan menengah seperti sekarang ini. Pesan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah, sedang, dan akan selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga tidak ada lagi balita dengan gizi buruk di masa yang akan datang. Dalam slide, Ibu dan Bapak sekalian, menunjukkan bahwa persentase ibu mulai menyusui kurang dari 1 jam setelah lahir pada tahun 2013 sampai 2018 sebesar 34,5%, meningkat menjadi 58,2% pada tahun 2018. Angka 58,2% ini berarti menunjukkan bahwa hanya 5 atau sampai 6 dari 10 bayi yang lahir di Indonesia diberi air susu ibu yang kurang dari 1 jam setelah lahir tentunya. Proses yang dinamai inisiasi menyusui dini ini merupakan langkah yang sangat baik
untuk memudahkan bayi dan ibu dalam memulai proses menyusui. IMD merupakan fase kehidupan alami seorang bayi yang selama ini terlewatkan. IMD berperan penting dalam mengurangi angka kematian bayi. Keberhasilan program ASI eksklusif meningkat 8 kali pada bayi yang diberi kesempatan IMD. Jadi proses inisiasi menyusui dini ini akan memotret keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Hadirin yang saya muliakan, untuk lebih memperjelas proses IMD, barangkali suara atau bahasa saya atau sound systemnya kurang bagus, maka berikut kami sampaikan cuplikan video tentang inisiasi menyusui dini. Ya, kalau lewat media seperti itu kan nggak perlu panjang lebar saya bicara. Kelihatannya sudah paham semua. Saya lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Kondisi saat ini ASI eksklusif. Setelah dilakukan IMD, tahapan membentuk sumber daya manusia unggul adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan praktek pemberian air susu ibu tanpa tambahan makanan dan minuman apapun, termasuk air putih, sejak awal kehidupan bayi hingga bayi berusia 6 bulan. Ini campur tangan keagungan Tuhan di sini. Jangan sampai takut bayi itu hanya diberi ASI 6 bulan masih tetap hidup. Pentingnya manfaat ASI eksklusif sayangnya tidak diimbangi dengan pencapaian pemberian ASI eksklusif secara gemilang. Data riset menunjukkan, Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 37,3% bayi usia 0 sampai 5 bulan memperoleh ASI eksklusif. Dengan kata lain, hanya 3 sampai 4 bayi Indonesia yang mendapatkan ASI eksklusif. Hadirin yang saya muliakan, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dampak dari tidak melaksanakan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, saya tadi sudah menyimak juga paparan dari Prof. Ari, berdampak pertumbuhan penyakit menular, perkembangan penyakit tidak menular. Hadirin sekalian yang saya hormati, sumbangsih riset. Berdasarkan beberapa riset yang telah dilaksanakan, dalam paparan menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan praktek IMD dan ASI eksklusif yang perlu menjadi perhatian bersama. Jadi di balik banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari praktek pemberian ASI eksklusif, pada kenyataannya tidak hanya cakupan yang masih belum optimal, tetapi juga banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya kendala tersebut adalah faktor sosiodemografis, faktor ibu, faktor bidan, faktor keluarga, faktor produsen susu formula, hingga faktor sosial budaya. Hadirin yang saya muliakan, ini saya bercerita ketika pasangan muda mempunyai bayi, neneknya ikut campur di situ. Ini salah satu kendala, salah satu faktor pelaksanaan pemberian ASI eksklusif tidak jalan. Karena ketika cucunya nangis, sang nenek
dengan serta-merta menyuruh anaknya untuk menyusui. Padahal bayi menyusui itu tidak hanya lapar saja, bayi nangis itu bisa digigit nyamuk atau sedang ngompol dan sebagainya. Itulah hati seorang nenek yang baik hati kepada anaknya, tapi menghambat pemberian ASI eksklusif. Di berbagai negara Bapak Ibu sekalian, bagaimana sosial budaya berpengaruh dalam pemberian ASI eksklusif. Jadi seorang ibu itu merasa berhutang budi kepada anaknya apabila tidak memberikan ASI-nya kepada anaknya, karena pada saat dulu ibunya itu bayi, dia berhutang budi untuk pemberian ASI dari neneknya. Di beberapa faktor lagi yang menghambat Ibu dan Bapak sekalian, seorang bidan atau dokter persalinan ketika menangani sebuah persalinan seharusnya menyarankan untuk memberikan inisiasi menyusui dini kepada ibu bayinya. Tapi karena prosesnya yang tadi Bapak Ibu saksikan, rasa jijik, lengket, dan terlalu lama menunggu, maka proses pemberian ASI eksklusif yang sebelumnya proses inisiasi menyusui dini itu tidak bisa dilaksanakan. Hadirin yang saya muliakan, beberapa simpulan yang dapat ditarik dari pidato pengukuhan ini adalah: yang pertama, IMD dan ASI eksklusif merupakan kunci pembentukan SDM berkualitas. Kesimpulan yang kedua, Indonesia masih terbebani dengan masalah kesehatan ibu dan anak seperti gizi kurang dan stunting, serta rendahnya cakupan inisiasi dini dan ASI eksklusif. Kesimpulan yang ketiga, IMD dan ASI eksklusif terbukti berkontribusi positif pada aspek pertumbuhan dan perkembangan, serta mencegah penyakit menular, gangguan metabolik, dan penyakit tidak menular baik di masa saat ini maupun masa depan. Kesimpulan terakhir, keberhasilan IMD dan ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosiodemografis, faktor ibu, faktor bidan, faktor keluarga, dan faktor produsen. Rekomendasi kepada pemerintah. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah antara lain adalah Kemenkes RI harus memastikan ibu dan keluarga dapat berperan sebagai aktor pendukung program IMD dan ASI eksklusif dengan mempersiapkan pengetahuan, gizi, kesehatan, dan yang memadai. Yang kedua, pemerintah tidak boleh menutup mata atas adanya praktek ilegal berupa penyimpangan standar etik dari para bidan tenaga kesehatan penolong persalinan. Yang ketiga, aparatur negara bersama dengan seluruh komponen bangsa harus kembali menengok akan dampak buruk kapitalisme susu formula terhadap pembangunan sumber daya manusia. Keempat, memanfaatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mensosialisasikan pentingnya inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri pidato pada majelis yang mulia ini, perkenankanlah saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya mendapatkan amanah menjadi guru besar di Universitas Negeri Semarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah mendukung saya berdiri di hadapan hadirin sekalian dalam pengukuhan ini. Secara khusus saya aturkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim. Terima kasih atas pemberian gelar kepada saya. Yang kedua, Direktur Jenderal SDM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Profesor Dr. Ali Gufron, PhD. Yang ketiga, Direktur Karir dan Kompetensi SDM, Profesor Dr. Bunyamin Mahtub. Yang keempat, Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, atas segala dukungan dan perhatiannya. Majelis Profesor, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Negeri Semarang yang memberikan dukungan. Secara khusus kepada Majelis Profesor, saya ucapkan terima kasih sudah dimasukkan di grup WA Majelis Profesor. Enam, unsur pimpinan universitas, lembaga, fakultas, pasca sarjana, dan jurusan di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Berikutnya, terima kasih juga kepada pimpinan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Ketua Jurusan, Sekretaris, Kepala Laboratorium, dan Kaprodi Gizi. Secara khusus kepada kolega saya di jurusan IKM, kalian bukan Superman, tapi kalian super tim. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Keolahragaan, para promotor dan kopromotor. Kalau melihat para promotor dan kopromotor di buku pidato saya ini agak aneh, karena promotornya ada 2, kopromotornya ada 4. Berarti 2 kali saya mengganti promotor dan 2 kali saya mengganti juga kopromotor. Oleh karena itu, kenapa sekolahnya dulu di S3 lama sekali, itu masalahnya itu. Ditambah kemampuan orangnya memang biasa-biasa saja sih. Berikutnya adalah almarhum ayah saya, Raden Sugeng Yudha Prawiro dan Ibu Parijem. Tiada kata lain kecuali penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala doa dari surga yang diberikan kepada saya. Saya percaya almarhum kedua orang tua saya tersenyum gembira melihat anaknya berdiri dikukuhkan jadi guru besar. Ada pelajaran yang menarik dari orang tua saya adalah kamu harus ojo dumeh dan gemati marang liyan. Itu pelajaran yang mudah-mudahan tetap bersemayam di hati saya pribadi untuk melaksanakannya setiap waktu. Keluarga besar Bapak Raden Sugeng Yudha Prawiro, saat ini hadir kakak kandung saya, Majen Purnawirawan Bambang Butiwaluyo. Kalau di TNI ini maaf ya, dan kalau di TNI jabatan tertinggi itu kan jenderal bintang 4. Lah Anda bintang 2. Lah saya kalau di kependidikan jabatan teratas guru besar. Berarti masih kalah dengan saya. Tapi kakak saya inilah yang menginspirasi saya. Menginspirasi yang menjerumuskan. Ketika beliau lulus STM, saya lihat lulus STM bisa masuk Akabri. Saya lulus SMP, saya mengikuti masuk STM. Dia masuk Akabri, saya di STM. Ternyata peraturannya berubah. Tahun 79 lulusan STM tidak boleh masuk Akabri. Menjerumuskan. Kakak saya, lupa. Di depan kakak saya ini ada kakak sulung saya, Pak Sarpin dan Mbak Sus. Pak Sarpin dan Mbak Sus dari Purwodadi. Terima kasih Kak Mas Pin dan Mbak Sus yang menempa saya sejak kecil, bagaimana merasakan kehidupan yang tidak ramah di Kabupaten Grobogan yang tandus itu. Jadi mental saya jadi kuat ketika lama berdomisili ngenger kakak di Purwodadi itu. Keponakan adik Ujo Tomo, halo.
keluarga besar almarhum Warsuki dan Ibu Sukarni. Ini mertua. Biar tidak seperti Prof. Putut tadi lupa, ini mertua saya dahulukan. Terima kasih Ibu Sukarni. Tentunya ini adalah doa dari Ibu sehingga menjadikan saya berdiri di podium ini bersama putra-putranya Kombes Purnawirawan Polisi Suwardi. Di sebelahnya ada mertua saya dari Jogja. Terima kasih Pak Zurkoni beserta Ibu. Bisan ya? Oh, mertua saya mau kawin lagi ya, Mas? Sorry. Ya, ini kiat membuat panas istri itu gitu. Yang ini istriku Indah Dia Wardani. Kemungkinan dulu orang tua saya tidak secara baik memberikan ASI eksklusif kepada saya. Tapi setelah saya bertemu Diko, ini bukan masalah ASI-nya. ASI-nya tentunya untuk anak kami. Karena ASI eksklusif itu tidak sempurna diberikan kepada orang tua saya, istri saya menyempurnakan memberikan makanan tambahan yang selalu disediakan tiap hari dari tangan memasaknya dia. Terima kasih sayang. Jadi ada hubungannya Ibu dan Bapak sekalian, ASI makanan tambahan. Jangan lari kemana-mana. Buat anak saya Armita Rardani dan Radit, Bapak Ibu sekalian, anak saya 3, saya sampaikan, saya tidak akan memaksa kalian untuk menyamai papamu jadi guru besar, karena berat. Biar papa saja yang melaksanakan. Saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, anak saya Armita Rardani yang pertama yang datang, yang nomor 2 Karina Imas Septi tidak bisa datang, yang nomor 3 Bijak Sirama Aji tidak bisa datang. Mohon doanya, ketika dewasa dia tidak perlu menjadi guru besar yang dalam posisi jabatan tertinggi di akademik. Saya mohon doanya agar anak-anak saya itu bisa mencapai jabatan tertinggi di instansinya masing-masing. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada tim penilai angka kredit dan panitia pengukuhan guru besar. Terima kasih atas bantuannya sehingga acara ini dapat berlangsung. Tak lupa dosen IKIP Semarang waktu itu, para alumni UKSW, para alumni IKIP Semarang, para alumni STM Dr. Sutomo Temanggung, SMP Negeri 1 Purwodadi, SMP Negeri 1 Temanggung, SD Negeri 3 Purwodadi, STM jurusan mesin, S1-nya olahraga, bisa jadi guru besar. Khusus kolega-kolega saya yang sudah mempunyai persyaratan minimal kenaikan pangkat guru besar, usulkan, jangan takut, Bambang BR saja bisa. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan penuh keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cetak SDM unggul mulai dari dalam kandungan. SDM yang berkualitas dimulai dari air susu ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Dilanda Cinta oleh Alvina Oktinita Putri, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni.
kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sepatah, ku tulis dalam sudah berada. Ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikku. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada, begini dilanda cinta. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikmu. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada, begini dilanda cinta. Begini dilanda cinta. Terima kasih. Pengukuhan Profesor oleh Rektor. Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara-saudara saya kukuhkan sebagai profesor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS sebagai profesor dalam bidang ilmu bioteknologi. Yang berikutnya kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS sebagai profesor dalam bidang ilmu fisika terapan.
kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes sebagai profesor dalam bidang ilmu gizi dan kesehatan. Dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI sebagai profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Sambutan Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi hingga siang, semangat pagi. Semoga berkah terlimpah pada Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kita bersyukur, alhamdulillah di hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menghadiri pengukuhan profesor. UNES bersyukur mendapatkan tambahan 4 profesor, dan ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan prestasi dan reputasi UNES. Atas nama pimpinan Universitas Semarang, saya menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu semuanya di kampus UNES, kampus yang memiliki visi universitas berwawasan konservasi, bereputasi internasional. Sebagai rumah ilmu, tentu upaya-upaya pengembangan keilmuan kita kembangkan terus-menerus, yang salah satunya juga peningkatan SDM UNES untuk menjadi SDM yang bermutu, yang salah satunya adalah para dosen UNES meningkatkan karir akademiknya sampai jenjang tertinggi sebagai profesor. Penambahan jumlah profesor akan pula menambah prestasi dan reputasi Universitas Negeri Semarang. Karena itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Siti Harmina Bintari MS beserta keluarga dan handetolan. Ibu Profesor Dr. Siti Harmina Bintari MS ini profesor yang ke-113 di Universitas Negeri Semarang. Dengan paparan tadi tentang tempe ya, sebagai pangan fungsional. Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Putut Marwoto MS. Ya. Ini beliau profesor ke-114 ya. Profesor yang ke-114 dengan paparan tadi terkait dengan reaktor plasma. Kemudian selamat dan sukses pula kepada Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes ya. Profesor ke-115 Universitas Negeri Semarang dengan paparan tadi terkait dengan stunting yang menarik juga paparannya. Dan yang berikutnya adalah juga selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dengan singkatan Profesor BR. BR itu singkatan Bambang Budi Raharjo ya. Yang sudah menyampaikan paparan yang menarik tentang menyusui, dan juga videonya juga menarik. Bagaimana proses menemukan susu. Ya. Menarik sekali nih Pak Bambang ini. Ya. Kalau kita simak semua paparan ini sungguh sangat menarik ya. Tadi juga kita akan berbicara secara sederhana bagaimana agar kita bisa mudah memahami. Dalam pemahaman saya sebagai seorang linguis, keempat paparan ini bisa ditarik dalam sebuah garis besar
Yang pertama adalah SDM yang unggul, yang berprestasi dan berkarakter itu perlu dimulai dari ASI. Perlu dimulai dari cara menyusui yang benar. Kalau susunya salah, bisa keracunan, bukan hanya mati. Tapi kalau menyusuinya benar, bisa nanti tumbuh dewasa menjadi SDM yang berprestasi dan berkarakter. Jadi SDM yang unggul dimulai dari cara menyusui yang benar. Nah, itu yang dipaparkan oleh Pak Bambang Budi Raharjo. Kemudian perlu tumbuh dengan gizi yang baik agar jangan stunting. Stunting itu kalau bahasa Banyumasnya itu kunteten. Ya nggak, bahasa Tegalnya begitu, kuntet, nggak besar-besar, kecil saja. Kenapa? Karena kurang gizi. Agar terus bertumbuh dengan gizi yang baik. Nah, karena itu ketika pertumbuhan itu akan lebih baik, harus bisa memanfaatkan pangan fungsional. Salah satunya tempe. Tapi hati-hati dengan tempe Banyumas. Di sana istilahnya mendoan. Jadi tempe itu ternyata memiliki kandungan yang luar biasa, dan juga ada istilah tempe yang disampaikan oleh Ibu Nina adalah tempe 4.0. Ini bagaimana ya? Tempe milenial begitu mungkin. Ya, tempe. Dengan pangan yang fungsional itu kemudian menuju kepada proses fisika keteraturan. Karena SDM yang unggul, SDM yang dimulai dari ASI yang benar, menyusui yang benar, kemudian tumbuhkan dengan gizi yang baik agar tidak stunting, makan dengan pangan yang fungsional, tumbuh dalam keteraturan, sebagaimana ibarat proses fisika yang teratur. Jadi kita beri tepuk tangan kepada 4 profesor yang luar biasa, yang ketika digaris menjadi sebuah paparan adalah sebuah paparan bagaimana kita menjadi manusia atau SDM yang unggul, yang berprestasi dan juga berkarakter. Karena itu UNES sangat bangga dengan tambahan 4 profesor ini. Dan kita juga memahami bahwa di dalam era saat ini yang disebut dengan era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 sesungguhnya adalah bermuara pada yang disebut dengan scientific era yang dimulai pada 1500 Masehi yang lalu, ketika manusia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa, kemudian tumbuhlah proses bertanya. Dari bertanya itu kemudian dia melakukan kajian, dan itulah yang disebut dengan scientific era, yang dulu diawali dengan cognitive era, yang berkembang menjadi agricultural era, dan sekarang ini adalah eranya scientific era. Orang yang terus menyadari bahwa dirinya tidak tahu, dan karena itu perlu tahu dengan proses bertanya, proses melakukan kajian, dan proses melakukan penelitian, dan menghasilkan pengetahuan yang memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Itulah orang yang mampu memberikan peran terhadap peradaban. UNES berharap 4 profesor ini menjadi profesor penggerak, sebagaimana yang diistilahkan oleh Mendikbud Pak Nadiem Makarim, guru penggerak. Karena itu menjadi guru besar penggerak. Guru besar penggerak adalah guru besar yang memahami bahwa tugas utama guru besar adalah mengembangkan keilmuan, sehingga jarak antara ilmu dengan kemanfaatan di dalam kemaslahatan manusia itu menjadi dekat. Ketika seorang profesor akan memperdekat jarak antara aras teoretik, aras ilmiah dengan kemanfaatannya di masyarakat, maka itu adalah profesor yang mampu melakukan upaya profesor penggerak. Tapi sebaliknya, jika profesor tidak mampu mendekatkan antara aras teoretik dengan aras kemanfaatan, maka adalah bukan seorang profesor penggerak. Karena itu muaranya adalah agar menjadi profesor penggerak, pegang teguh scientific literacy, pegang teguh upaya-upaya untuk pengembangan keilmuan, dan di rumah ilmu UNES fasilitas untuk pengembangan keilmuan terus saja akan terus
kita kembangkan. Selanjutnya kita juga berharap para profesor baru ini tentu saja kehadirannya bisa mempercepat juga jarak antara visi UNES dengan realita. UNES punya visi besar, yaitu Universitas Berwawasan Konservasi Bereputasi Internasional. Ketika akselerasi dalam pencapaian visi ini semakin cepat, dan itu dilakukan dengan peran para profesor, maka profesor ini juga termasuk profesor penggerak, profesor yang mampu turut mempercepat capaian visi Universitas Negeri Semarang. Kita juga berharap para profesor memberikan peran terhadap membangun atmosfer akademik UNES. Kita berharap di UNES ini dengan tambahan profesor, maka semua sudut-sudut di UNES ini adalah sudut-sudut yang berbasis keilmuan. Semua perilaku Tridharma perguruan tinggi UNES harus didasarkan atas ilmu, karena hanya dengan ilmulah kemuliaan perguruan tinggi agar bisa mendunia untuk Indonesia akan bisa tercapai. Selanjutnya kami juga berharap para profesor ini bisa mengembangkan keilmuan secara terencana dan sistematis. Pengembangan keilmuan itu dibuktikan saat ini dengan makin banyaknya karya dalam publikasi bereputasi internasional. Kita tambah 4 profesor, tambah buku ber-ISBN, tambah artikel bereputasi internasional, tambah paten, tambah inovasi, tambah juga mahasiswa yang terinspirasi. Karena itu pendeknya peningkatan profesor ini akan melahirkan lulusan yang kompeten, yang berstandar internasional. Kemudian berikutnya juga produktif dalam publikasi internasional, peningkatan buku-buku keilmuan, proceeding internasional, dan juga produk-produk inovasi. Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang saya hormati, semangat UNES tentu saja adalah UNES mendunia untuk Indonesia. Karena itu dengan hadirnya Bapak Ibu seluruhnya dalam acara ini bisa menjadi spirit dan doa bagi UNES untuk terus melaju, bisa bersanding dan bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi berkelas dunia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan hadiah pantun. Tadi Bu Ari sudah pantun ya. Saya sambut pantun para profesor ini. Mengupas tempe hingga menyusui. Paparan profesor baru menarik hati. Selamat dan sukses tingkatkan prestasi. Semoga reputasi UNES menjulang tinggi. Perahu dikayuh dengan kemudi di bawah angin hingga lautan. Para profesor terbangkan inspirasi agar dikenang sepanjang zaman. Lahir pohon cemara menjulang tinggi, diterpa angin menari-nari. Tugas profesor hadirkan inovasi untuk mengabdi pada negeri. Selamat, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gending UNES Konservasi oleh Karawitan Sekar Domas Universitas Negeri Semarang.
Doa oleh Profesor Dr. Sarwi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Mu'min ya Muhaimin. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Khaliq ya Bari ya Musawwir. Ya Ghaffar ya Qahar. Ya Wahhab ya Fattah ya Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan qaum mazidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi ijalali wajhikal karim wa atimu sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, kami segenap sivitas akademika Universitas Negeri Semarang memanjatkan doa kehadirat-Mu pada upacara pengukuhan jabatan akademik profesor untuk 4 dosen UNES, 3 dari MIPA dan 1 dari FIK. Ibu Siti Harina Bintari, Bapak Putut Marwoto, Ibu Ari Yuniastuti, Bapak Bambang Budi Raharjo. Pada hari ini kami mohon ampunan atas dosa dan kesalahan kami. Limpahkan perlindungan dan keselamatan pada acara ini sehingga sampai penghujung acara ini berlangsung dengan lancar, selamat, hikmat dan penuh kebaikan karena kemurahan-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi karunia, pada hari ini UNES telah menambah 4 profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan segenap sivitas akademika bersyukur kehadirat-Mu dan mohon senantiasa Engkau limpahkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Golongkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu yang pandai bertasbih, berzikir dan bersyukur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat, jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah dan penuh rahmat-Mu. Jauhkan dari rasa kebencian dan perselisihan di antara kami, serta jauhkan dari murka-Mu. Kuatkan dan eratkan tali persaudaraan seluruh sivitas akademika UNES. Berikan kemampuan agar kami dapat membangun UNES lebih maju dan terpercaya di tengah masyarakat global, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan visi UNES, yakni universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi kemampuan, melalui kegiatan upacara pengukuhan profesor hari ini, khususnya kepada 4 dosen profesor baru dan bagi semua yang hadir, limpahkan kepada semuanya kemudahan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan urusan kami. Hanya Engkau yang berkuasa memberi pertolongan hamba-hamba-Mu pada saat kami menghadapi kesulitan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan profesor ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Siti Harina Bintari MS
Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI, Universitas Ki Semarang, Rabu 11 Desember 2019. Dengan resmi saya tutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS, Profesor Dr. Putut Marwoto MS, Profesor Dr. Ari Yuniastuti SPT MKes, dan Profesor Dr. Bambang Budi Raharjo MSI dari Rektor, Ketua, dan anggota Senat, serta Ketua Majelis Profesor. Rektor, Ketua, dan anggota Senat, Majelis Profesor, dan Promotor akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
pantai